Aturan tegas soal batas minimum tekanan ban MotoGP disertai sanksinya baru diterapkan sejak pertengahan musim 2023 lalu. Awal mula munculnya aturan tekanan ban MotoGP ini sebenarnya sudah dimulai sejak lama, dari insiden mengerikan pada 2016 silam. Tepatnya saat tes pramusim MotoGP Sepang 2016, saat Loris Baz yang membela tim Avintia Racing mengalami crash mengerikan gara-gara masalah ban motor MotoGP-nya. Kala itu Loris Baz sedang mengendarai motor Ducati Desmosedi di GP14 melaju kencang di lurusan sirkuit Sepang. Tidak main-main, Baz sedang memacu motornya mencapai kecepatan 290 km per jam tepat sebelum crash terjadi. Uniknya crash tersebut bukan karena grip ban yang hilang saat melaju di tikungan, bukan juga karena mengerem menuju tikungan. Tidak ada masalah teknis dari mesin ataupun elektronik karena setelah itu para kru juga melakukan investigasi mendalam. Baz benar-benar hanya melaju lurus dan tiba-tiba ia terjatuh dengan sangat keras karena ban motornya pecah. Dalam gambar pun terlihat ban motor pembalap Perancis ini berlubang besar, tidak seperti kejadian crash pada umumnya. Ternyata masalah utamanya adalah karena ban motor yang dikendarai Baz diklaim memakai standar tekanan minimal yang dianjurkan Michelin. Meski begitu, kabarnya kru tim Avintia sengaja mengurangi tekanan ban dalam jumlah tertentu. Karena tidak ada yang mau mengaku dan Michelin yang malah kena getahnya. Mereka bersama FIM pun akhirnya memasang sensor tekanan udara di setiap ban yang dipakai sejak musim itu. Sayangnya, meski dipasangi sensor dan ada imbauan mengenai tekanan ban minimal, sampai 2022 tidak ada aturan dan hukuman pasti mengenai pelanggaran itu. Hal itu dimanfaatkan beberapa tim untuk bereksperimen dengan memakai tekanan ban di bawah ambang batas, demi menambah grip ban motor. Setiap rapat bos tim, masalah ini selalu menjadi runyam karena tiap tim saling tuduh soal pelanggaran imbauan ini. Setelah beberapa tahun menjadi kontroversi, barulah pada 2023 lalu ada aturan ketat dan hukuman untuk pelanggaran aturan tekanan ban ini. Keluar sebagai runner-up MotoGP 2023, Jorge Martin mengusung misi besarnya menuju bergulirnya MotoGP 2024. Rider besutan peramak Ducati itu ingin mencetak sejarah manis di kelas MotoGP sekaligus menyamai rekor Valentino Rossi. Misi dari Jorge Martin adalah mampu menjadi juara dunia MotoGP dari tim satelit peramak Ducati tahun 2024. Dengan begitu, kompatriot Marc Marquez itu bisa selevel dengan sang legenda Valentino Rossi. Dikatakan demikian lantaran sejauh ini hanya Valentino Rossi yang mampu menjadi juara dunia dari tim satelit. Berbekal dengan motor spek pabrikan yang diberikan oleh Ducati, Martin optimis bisa melanjutkan konsistensinya di tahun 2024. Namun ia sadar bahwa musim 2024 nanti tantangan makin berat untuk melancarkan misinya. Yaitu dia harus melawan Marquez yang saat ini membela Gresini Ducati dari tim satelit. Marquez juga berpotensi mengukir sejarah seperti Valentino Rossi jika mampu jadi juara dunia MotoGP 2024. Sesama rider Spanyol, Martin tak gentar dan akan membuktikan tajinya di MotoGP 2024 walau dengan tim satelit. Jurnalis Matt Oxley berhasil mewawancarai Marc Marquez dan bertanya banyak hal dalam publikasi berbahasa Spanyol di Racer Media. Namun ada salah satu yang menarik yakni bagaimana Marc Marquez memberikan opini perbandingan awalnya mengenai 3 motor Eropa, Aprilia RS-GP, KTM RC16, dan Ducati Desmosedi GP. Menurutnya Aprilia memiliki beberapa keunggulan, sedangkan Ducati dan KTM sangat mirip dalam gaya balap. Namun Marquez lebih memilih Ducati karena banyak pembalap dengan gaya balap berbeda yang terbukti cepat dalam mengendarainya. Di lain sisi, memang kecepatan menikung Aprilia jauh lebih baik, tapi Ducati mengerem dan berakselerasi dengan sangat baik dan memiliki mesin yang sangat bagus. Itu sebabnya Marquez mengaku sering mengikuti motor Ducati di belakang atau towing.
Karena jika mengikuti motor Ducati di lintasan lurus, memang tidak bisa menyalip, tapi Marquez mengaku bisa lebih cepat 1/10 detik. Dalam beberapa tahun terakhir, Ducati telah mentransformasi kelas utama MotoGP dengan teknologi baru yang terinspirasi oleh Formula One, seperti aerodinamika ground effect, mass damper, dan ride height adjuster. KTM memang mirip dengan Ducati karena memang kita bisa melihat bagaimana pabrikan Austria ini secara besar-besaran mengundang eksodus banyak dari insinyur dan teknisi dari Ducati sampai bahkan pembalap pabrikannya pun yaitu Jack Miller mereka boyong ke tim pabrikan KTM. Aprilia memang klop seperti yang dikatakan Mark lebih kencang saat menikung. Hal ini dikarenakan selain KTM yang juga ikut mencoba, Aprilia adalah pabrikan yang paling masif melakukan riset dan pengembangan aero-fairing ground effect yang memang bertujuan menghasilkan downforce ketika motor menikung. Jack Miller menjadi satu dari 3 pembalap regular MotoGP yang sudah mengantongi 2 kemenangan di atas motor MotoGP yang berbeda. Sebagai informasi, Jack Miller pernah menang di atas motor MotoGP Honda RC200V musim 2016. Kemudian motor MotoGP Ducati Desmosed GP 2021 dan 2022. Sejak MotoGP 2023, Jack Miller balapan MotoGP naik motor MotoGP KTM RC16. Nah, performa Jack Miller saat masih berusia 28 tahun alias semusim lalu performanya nyaris potensial gasak podium tertinggi. Yap, Jack Miller sempat digadang-gadang bakal bikin rekor yang seorang Marc Marquez pun sulit mengimbangi. Benar, Jack Miller bisa bikin rekor sebagai pembalap pertama dalam sejarah MotoGP modern 4 tak sejak 2002 berhasil menang naik 3 motor MotoGP berbeda. Jack Miller menang balapan di MotoGP naik Honda sudah. Ducati juga sudah dan sampai menang di atas KTM otomatis pecah rekor. Di ulang tahunnya ke-29, Jack Miller tahun ini plus perkembangan riset motor MotoGP KTM RC16 sejak musim lalu, rasa-rasanya kans Jack Miller untuk mengakselerasi diri sebagai pembalap pertama menang MotoGP di 3 motor MotoGP berbeda besar kansnya. Apalagi Jack Miller sudah memenuhi target pribadi beberapa musim terakhir. Sebut saja menikah dengan Ruby Miller Oktober 2022. Kian lengkap pasangan Jack Miller dan Ruby Miller sudah punya momongan Pip Florence Miller lahir 14 September 2023. Jack Miller sempat mengungkapkan jika apa yang dia inginkan sudah terpenuhi, meskipun tugas Jack Miller untuk menang di MotoGP 2024 dan jadi pembalap pertama yang bisa menang naik 3 motor berbeda terbilang berat. Apalagi ada 2 pesaing berat yang juga pingin banget jadi orang pertama dalam sejarah MotoGP modern 4 tak bisa menang naik 3 motor MotoGP berbeda. Pesaing Jack Miller itu adalah Maverick Viñales dan Alex Rins. Jadi, sampingan keseruan MotoGP 2024 adalah siapa di antara birthday boy Jack Miller, Maverick Viñales dan Alex Rins yang lebih dulu berhasil menang jadi pembalap yang duluan menang naik 3 motor MotoGP berbeda?